Ya, kembali lagi dalam Lunch Talk. Dialog hari ini kita mengangkat tema tentang UN ramah tanpa tantangan. Nah, tadi kita melihat tanggapan dari anak-anak yang sekarang mereka merasa ini lebih ringan buat mereka, tidak terlalu stres. Dan kemudian juga dengan melaksanakannya dengan sistem komputer, juga mereka merasakan ini sesuatu yang baru. Tapi juga ini juga bisa menjamin tidak adanya kebocoran soal ataupun mereka kerja bakti tadi tidak gitu curang. ya. Tidak ada kecurangan. Nah, kalau menurut Anda, Pak Nu, sudah tepatkah untuk menerapkan sistem UN CBT ini? Loh, saya sudah merintis itu tentang UN berbasis komputer atau dulu saya sebut dengan e-exam, jadi electronic examinations. Itu sudah dirintis dari awal, dari tahun 2014 kemarin. Timnya kayak apa, persiapan apa saja yang dilakukan. Karena memang kita mau tidak mau itu harus memanfaatkan teknologi itu. Tapi persoalannya itu metode melaksanakan ujian nasional. Tetapi substansinya ujian nasional bukan ada di situ, ya. Tetapi yaitu apa? Untuk apa? Ujian nasional itu ini yang mendasar. Nah, kok untuk apa? Dulu kan semangat terbesar ketika ada ujian ataupun juga membangun sistem pendidikan adalah bagaimana caranya semakin tahun tuh semakin meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, termasuk juga ketika menyamakan agar sekolah di Jakarta ataupun sekolah di Papua lulusannya sama semua, lulusannya kualitasnya sama seperti itu. Nah, dengan UN yang ada sekarang itu masih bisa. Karena apa? Karena ada 3 fungsi yang lain, terutama 2 fungsi yang lain, yaitu satu peta. Tapi persoalan standar yang tadi ada standar nasional, kemudian ada standar sekolah itu. Oleh karena itu ini yang harus cerdik-cerdiknya memanfaatkan hasil UN dan hasil sekolah untuk menyusun peta, menyusun peta. Karena peta ini juga tidak berhenti dari peta. Peta pun juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan memberikan insentif terhadap daerah-daerah, terhadap sekolah-sekolah yang lemah. Dan itu sudah kita lakukan. Itu sudah kita lakukan sejak 3 tahun yang lalu. Kita punya eksperimen tanda petik yang sangat bagus. Daerah-daerah yang petanya rendah, kita berikan kebijakan di situ. Karena kita sudah bisa melihat sekolah ini kenapa nilainya rendah. Apa karena gurunya, apa karena fasilitasnya, atau karena fasilitas yang lain-lain, kita lihat semua. Begitu tahu, kita punya yang namanya resep. Ya, kita beri resep, dari resep itu kita implementasikan, tahun depannya kita lihat hasil UN-nya kayak apa. Hasil UN-nya seperti apa, Pak? Hasil UN-nya bergeser positif. Yang tadinya ketidaklulusannya 60% misalkan gitu, bisa naik lagi. Terus nilai rata-ratanya 4, sekian, naik lagi. Berarti sebenarnya UN-nya juga masih ada gunanya, Pak, walaupun sekarang mungkin tidak dipakai untuk standar kelulusan ataupun untuk masuk perguruan tinggi, tetapi kan untuk pemerintah itu bisa untuk yaitu memberi treatment. Betul. Asalkan tadi datanya sahih. Persoalannya kan kita itu tidak tahu kalau anak ini, persoalannya begini, seseorang itu akan menjawab dengan baik sesuai dengan effort maksimum yang dia lakukan kalau apa yang dia lakukan ini memiliki konsekuensi. Ini yang menarik itu. Saya tidak akan menjawab sesuai dengan potensi maksimum yang saya miliki kalau tidak ada konsekuensinya apa-apa. Berarti dengan kata lain, tanda kutip, kalau dikasih pressure jauh, dia akan mengeluarkan real potensinya seperti apa. Oke, tetap itulah yang harus kita jaga dengan tingkat kejujuran. Oleh karena itu kenapa soalnya itu tidak hanya satu tipe dalam satu ruangan, kita kembangkan untuk menghindari bias data tadi itu. Oke. Kita bergabung dulu dengan pemirsa yang sudah menghubungi kami dengan Bapak Sabinus di Pematang Siantar. Jauh. Iya, silakan Pak. Bagaimana tanggapan Anda mengenai UN kali ini yang dilakukan bukan sebagai tanpa tantangan, tanda kelulusan? Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Berita 1. Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Silakan. Oke, baik. Begini, saya guru. Kalau saya cermati tentang ujian nasional ini, seringkali menurut kami yang di lapangan tujuannya itu kurang pas. Kurang pas seperti apa, Pak? Begini, yang kami lihat di Indonesia ini yang dikejar itu hanya prestasi dari segi ilmunya, tapi justru bidang lain, karakteristik anak-anak didik ini makin parah menurut saya. Maka saya mengamati
mungkin ini perlu diperbaiki sistem pendidikan ke depan. Menyangkut juga dengan ujian nasional itu, jangan hanya segi ilmunya atau kognitifnya jangan dikejar. Yang perlu dibangun di negara ini karakteristik manusianya. Oke, tapi pada dasarnya Pak Sabinus ini setuju tidak sih dengan UN yang tidak menjadi atau tidak menentukan kelulusan? Saya setuju itu, saya setuju. Jangan menjadikan menentukan kelulusan. Tapi untuk mengukur standar untuk pendidikan secara nasional, saya setuju. Itu untuk menentukan lulus itu dan bahkan untuk masuk perguruan tinggi jangan itu menjadi acuan. Karena ada wacana Menteri Pendidikan sekarang Anies Baswedan itu bahwa itu menentukan untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya sebagai guru saya kurang setuju itu. Karena nilai-nilai ujian nasional itu ya kami guru ini tahu bahwa keasliannya itu masih diragukan. Oke. Mungkin kalau bisa dibagi pengalaman di Pematang Siantar seperti apa Pak dengan jalannya UN kali ini? Iya, bagaimanapun sistemnya yang direncanakan oleh pemerintah, online melalui komputer atau sejenisnya, tetap saya kurang yakin itu menjamin keaslian hasilnya seperti zaman saya dulu itu atau zaman kita itu NEM, nilai Eptanas murni itu. Nah, tapi kalau tidak dijadikan untuk menentukan kelulusan, maka saya setuju biarkanlah nilai asli yang muncul. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas teleponnya Pak Sabinus. Oke, terima kasih banyak ya. Iya. Ya. Jadi sepertinya satu aja. Mungkin Bapak kalau mau ditanggapi, jadi ternyata ini guru pun berpendapat setuju dengan tidak jadi tanda lulus. Ada yang punya guru pun juga ada yang punya setuju, ada yang tidak setuju juga. Ya. Tetapi persoalannya sekali lagi, kalau yang disampaikan Pak Sabinus tadi itu justru karakter yang menjadi andalan, yang menjadi persoalan kita itu. Oleh karena itu kenapa K13 kita gagas itu adalah untuk urusan karakter itu. Jadi keutuhan. Tapi kan K13 juga sampai sekarang juga masih pro dan kontra dan akhirnya banyak guru yang merasa belum siap untuk. Karena kalau dipakai apakah guru belum siap atau tidak, kalau ditanyakan begitu, apakah guru juga sudah siap dengan yang KTSP 2006? Itu sama-sama tidak siapnya. Justru yang persoalan yang harus kita siapkan. Pak Sabinus, saya kira pendapat Bapak itu adalah bagian dari pendapat. Ya. Sehingga apakah nanti urusan UN ini berikutnya seperti apa, saya kira tidak ada salahnya untuk dirembuk bareng. Karena ini bukan persoalan pemerintah semata, tetapi persoalan kita. Itu persoalan kita. Kita checklist plus minusnya seperti apa. Sebagaimana kalau punya pendapat, 2013 pun juga punya pendapat. Memang pendapatnya harus pakai untuk kelulusan. Tapi sekali lagi kebijakannya adalah kewenangan ada di pemerintah. Kita hargai, kita hormati, tetapi yang paling penting hak-hak anak jangan sampai tidak diberikan. Kita dengarkan lagi pendapat dari pemirsa yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Salvin. Silahkan Pak Salvin. Halo. Ya, silakan Pak. Bagaimana tanggapan Anda mengenai UN yang tidak dijadikan sebagai tanda lulus? Ya, halo. Silakan, Silakan Pak Salvin. Kalau menurut saya UN itu betul tadi bahwa untuk menandakan siswa berhasil atau tidaknya gitu. Jadi kalau hanya berdasarkan kejujuran, kalau mahasiswa itu ya tanda kutip bodoh, buat apa jujur tapi bodoh gitu. Jadi nampaknya nih negara makin nggak bener gitu. Saya rasa itu, Pak. Baik. Jadi Anda mendukung ya kalau misalnya UN itu harusnya dijadikan tanda patokan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk melaksanakan UN saja tapi tidak kemudian dijadikan tanda lulus atau tidak. Iya, karena biaya negara udah besar-besar sekali tapi nggak ada dipakai buat menilai buat apa gitu. Oke, baik. Terima kasih atas telepon Anda, Pak. Yup. Suaranya Salvin, berimbang ya. Tadi pertama setuju, yang sekarang tidak setuju. Oke, Nah, tapi satu lagi ada pemirsa yang bergabung dengan kita. Kita dengarkan dulu komentarnya berikut ini. Halo. Silakan. Ya, ini ada Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Halo. 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 Silakan Pak Dedi. Halo. Ya, silakan Pak Dedi tanggapannya. Iya, kalau menurut saya UN itu
UN itu masih baik sebagai syarat kelulusan. Kenapa, Pak? Ya, karena itu kan sebagai tolok ukur ya, bahwa siswa itu memang benar-benar sudah siap ya. Seperti Bapak M. Nuh tadi katakan, terutama untuk yang SMK misalnya. Kalau lulus tapi tidak punya tidak punya standar atau tidak punya keahlian yang berkualitas gitu kan, untuk apa lulus tapi tidak apa-apa, hanya lulus saja gitu, hanya ijazah saja yang dapat gitu. Kalau masalah katanya UN itu sebagai hal yang menakutkan bagi siswa, itu saya kira pendidikan kita atau sekolah-sekolah kita belum mampu untuk membentuk siswa untuk menjadi tangguh menghadapi tantangan, termasuk UN, tantangan UN ya. Seharusnya sekolah kan mampu, pendidikan kita tuh mampu gitu. Jadi UN bukan menjadi momok gitu. Baik. Justru UN itu ya untuk ini sebagai barometer lah ya terhadap kualitas pelajar gitu. Belajar kita lulus dengan nilai memuaskan gitu. Baik. Tapi kalau standarnya atau malah tidak dijadikan syarat kelulusan sama sekali, ya nggak ngerti juga, nanti banyak nanti yang tidak berkompetensi menurut saya gitu. Baik, terima kasih Pak Dedi sudah bergabung bersama kami. Ya, kita harus jeda dulu nanti ditanggapi oleh Pak Ano karena kita harus jeda terlebih dulu pemirsa.